Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa belajar dan terus belajar, bisa merasakan indahnya pada pagi hari ini. Meskipun dalam kondisi kita melaksanakan pembelajaran online, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah corona ini sehingga kita bisa belajar dan beraktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk pada pertemuan yang kedua pada hari ini. Siapkan alat tulis kalian. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya Bapak memberikan materi tentang bilangan berpangkat berikut dengan sifat-sifatnya. Ada 3 sifat yang sudah Bapak berikan. Dan pada akhir video yang kemarin Bapak memberikan latihan soal. Dan sebagian besar dan hampir semua itu sudah mengumpulkan. Masih ada sekitar 9 siswa, karena Bapak baru merekap 155 siswa yang sudah mengirimkan lewat Google Drive ya, dan baru 4 orang yang lewat WA. Berarti 155 tambahkan 4 159 ya. Ya, berarti masih 5 orang lagi yang belum. Total semua siswa adalah 164. Baik, untuk pada hari ini ya, Bapak akan ngebahas semua latihan ini ya. Semoga Bapak apa yang Bapak kerjakan hari ini dengan apa yang kalian kerjakan kemarin sama. Jadi kalau benar ya nilai 100. Tetapi Bapak lihat kemarin hampir sebagian besar sudah memahami dengan baik karena nilai juga bagus-bagus semuanya. Kita mulai pembahasan yang nomor 1 ya. Oke. Lihat pembahasan latihan 1. Tentukan hasil perpangkatan berikut. Yang A 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama 25. Ini mudah ya. Langsung kemarin juga boleh. 9 pangkat 2 sama dengan 81. Yang C 5 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Ini harus kalian selesaikan masing-masing pangkatnya ya. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 9 pangkat 2 81. Kemudian kamu jumlahkan hasil berapa? 106. Yang D 4 pangkat 3. Ya, betul sekali. Hasil 64. Kemudian yang E min 3 pangkat 4. Lihat ini min 3-nya. Ini di luar kurung atau tidak ada kurung sama sekali. Berarti minnya harus kamu letakkan di luar. 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasil adalah di luar min 81. Hasil adalah min 81. Kemudian soal nomor 2. Nah, hasilnya, perhatikan ya, ini soal yang kemarin dan ini persis dengan pembahasan yang sudah diberikan di video sebelumnya. Nah, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2, karena ini adalah sifat perpangkatan dan ini perkalian, bilangan pokoknya sama, berarti tinggal apa? Ya, betul sekali. Tinggal menambahkan atau menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, 2 pangkat 5 harus kalian hafalkan ya, 32. Kemudian yang B, 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3. Sebenarnya sudah tampak ini. 5 pangkat 3 ini angkanya sama, pangkatnya sama. Kita lihat, kalau 2 bagi 2 berapa? 1. Oke. Kemudian kalau 5 bagi 5, 1. Nah, ini 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Angkanya sama, pangkat pun sama. Setiap angka atau huruf dipangkatkan dengan angka atau huruf yang sama, hasilnya adalah 1. Nah, meskipun harus kita menggunakan sifat perpangkatan. Nah, ini 5 pangkat 3 dikurang 3, karena ini pembagian ya. Oke, berarti 5 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya 5 pangkat 0 adalah 1. Ya, nanti ada pembahasan berikutnya. Yang C, 3 pangkat 2 dalam kurung pangkatkan 3.
Pangkat dipangkatkan, berarti diapain? Ya, betul, dikalikan. Hasilnya adalah 3 pangkat 6. Hasilnya berapa? 729. Yang D, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Nah, di sini digabungan saja. Kenapa digabungan? Karena juga bilangan pokok juga semua sama, 2. Berarti 3 tambah 2 dikurangi 4. Ya, hasilnya adalah 5 dikurang 4 sama dengan 1. Hasilnya adalah 2. Yang E, 5 pangkat min 3 dikalikan 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 6. Sama dengan yang D, karena kebetulan ini semua bilangan pokok yang sama, kita gabungan saja. 5 pangkat min 3 tambahkan 4 dikurangi 6 sama dengan 5 pangkat min 5. Nah, ini 5 pangkat min 5. Karena kita belum belajar bilangan pangkat negatif, biarkan begini aja. Tapi setelah kita belajar harus kalian jumlahkan atau kamu hasilkan hasilnya. Yang F, 3A pangkat 3 dikalikan A pangkat 2. Nah, ini 3A pangkat 3. Ini 3-nya ada depan sini, yang sini nggak ada angka. Berarti 3-nya biarkan saja. Artinya ini yang 1 sini nih. 3 kali 1 sama 3. Berarti nggak berubah sama sekali ya. Lihat perubahannya. Ya, 3A pangkat 3 tambah 2 sama dengan 3A pangkat 5. Yang G, 14Y pangkat 5 dibagi dengan 2Y pangkat 3. Nah, ini ada angka, sini ada angka. Kalau bisa dibagi aja. 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, Y-nya pangkat dibagi dengan Y pangkat 3. Perpangkatan pembagian berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Hasilnya adalah 7Y pangkat 2. Itulah pembahasannya. Bapak yakin semua bisa memahami dengan baik, karena Bapak lihat dari latihan yang kemarin kerjakan semuanya hampir benar. Paling hanya kebanyakan salah di sini nih. Salah di sini. Kebanyakan hasilnya adalah 5 bagi 3, 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3 hasilnya. Ketika sampai di sini hasilnya 5, harusnya adalah 1. Tidak apa-apa pemahaman. Berikutnya insya Allah akan lebih baik lagi. Baik, kita akan masuk pada sifat perpangkatan yang nomor 4. Nah, lihat dalam kurung AB pangkat M itu sifatnya adalah menjadi A pangkat M B pangkat M. Ini arti kali loh ya. Oke, artinya ini adalah AB pangkat M, A-nya punya hak pada M, B punya hak pada M. Artinya A dipangkatkan M, B juga dipangkatkan dengan M. Contoh, dalam kurung 3Y pangkat 2, dalam kurung dipangkatkan 5. Nah, lihat di sini ya, 3Y. Ini dalam kurung semua ini ya. Berarti semua punya jatah untuk dipangkatkan dengan 5. 3 pangkat 5. Y pangkat 2 pangkat 5. Nah, sifat pangkat dipangkatkan. Berarti diapain? Dikali. Nah, 3 pangkat 5. Y 2 kalikan. Y pangkat 2 kalikan dengan 5. 3 pangkat 5. Y pangkat 10. Kalau kalian bisa hasilkan, silakan hasilkan ya. Oke. Yang B, dalam kurung A pangkat 2, B pangkat 4, tutup kurung, pangkatkan 3. Nah, semua sama ini. Semua tinggal dipangkatkan dengan 3. A pangkat 2, pangkat 3. B pangkat 4, pangkat 3. Artinya kalau pangkat dipangkatkan merupakan, berarti diapain pangkatnya? Ya, pangkatnya dikalikan. Ini 2 kali 3, 4 kali 3. Nah, ini bentuknya A pangkat 2 kali 3, berarti A pangkat 6, B pangkat 4 kali, B pangkat 4 kali 3 sama dengan B pangkat 12. Nah, yang C juga sama ya. 2 pangkat 4 dalam kurung dipangkatkan dengan min 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikalikan dengan min 3. Hasil adalah 2 pangkat min 12. Nah, masih pangkat negatif loh ya. Biarkan saya dulu sementara. Ada pembahasan. Sekaranglah pembahasannya. Sifat perpangkatan yang kelima. Sekarang yang kelima adalah A per B pangkatkan M. Ini artinya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh 0? Jika pembaginya 0, hasilnya tidak akan terdefinisi. Contoh begini. Nah, 2 per 3 pangkatkan 3 sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 sama dengan 8 per 27. Atau langsung bisa aja ya. 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 8 per 27. Kalau udah bisa. Yang B, 5 per 2Y dipangkatkan 2
Sama ya, berarti 5 per 2Y dikalikan dengan 5 per 2Y sama dengan 25 per 4Y pangkat 2. Ini mudah, insya Allah mudah paham. Oke. Latihan dan pembahasan. Nah, Bapak biasanya tuh ketika ada materi baru, itu biasanya terasah dengan latihan soal dan latihan soal terus. Ya, kita lihat. Tentukan hasil pemangkatan berikut. Nah, ini gampang ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 3 pangkat 4. Tinggal dikalikan saja pangkatnya. Ya, 3 pangkat 2 kali 2 sama dengan 3 pangkat 4 sama 81. Yang B sama ya. Nah, ini dalam kurung pangkatkan 3. Berarti 2 pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 2 kalikan 3. Sifatnya pangkat dipangkatkan berarti dikalikan saja. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti A pangkat 3, ya A pangkat 3. Nah, B pangkat 2 kali 3 sama dengan B pangkat 6. Ini biarkan begini aja hasilnya, ya. Karena huruf dengan huruf ini beda semua ini. A-nya beda, A dengan B, biarkan begini saja. Yang C, 1 per 5 pangkat 3. Nah, ini sama hasilnya mudah ya, pengerjaannya ya. Iya, hasilnya adalah 1 per 125. Yang D kita lihat. Nah, min 2 per 3 kalikan dengan min 2 per 3 sama dengan 4 per 9. Min kali min sama dengan plus 4 per 9. Yang E, 1 per 2 per 3 pangkatkan 3. Ini kan bilangan, maaf, ini adalah pecahan campuran, ya. Campuran. Kalau menemukan soal seperti ini, berarti harus kalian ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. Ini pecahan biasa namanya nih. Ya, ini kalau ada ini 1, 2 per 3 campuran. Ini bilangan bulat, ini pecahannya. Caranya bagaimana? Nah, ntar dulu ya. Nanti hasilnya akan begini nih, 5 per 3 pangkat 3. Ini hasilnya 125 per 27. Nah, lihat perubahannya dapat dari mana? Kalian ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya, kelas 7 ya, sifat-sifat yang pecahan. Nah, di sini perhatikan. Ini merupakan pecahan campuran, harus kita ubah ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Lihat, 1, 2 per 3 itu sama dengan yang di bawah ini 3 dikalikan dengan 1 ditambahkan 2 per 3. Tetap ya, 3-nya sama nih, nggak berubah sama sekali. Hasilnya 3 kali 1, 3 tambahkan 2 sama dengan 5. Hasil 5 per 3. Itulah dari mana dapat 5 per 3. Ya, nah terus kita kerjakan, hasilnya adalah 125 per 27. Soal yang F, 2A per 3B dipangkatkan 3. Nah, sama caranya ya. Nah, 2A tinggal dikalikan aja semuanya. 2A per 3B kalikan dengan 2A per 3B kalikan dengan 2A per 3B. Hasilnya adalah ya 8A pangkat 3 per 27B pangkat 3. Semoga bisa dipahami ya. Semakin kalian sering latihan dalam bentuk video seperti ini, harus kalian ulang-ulang terus video ini, insya Allah kalian memahaminya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan bilangan berpangkat 0. Nah, tadi Bapak katakan berpangkat 0 ya, yang latihan kalian kerjakan kemarin itu. Ya, A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Lihat. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu deh. 2 bagi 2 sama dengan 1. 5 per 5 sama dengan 1. A bagi A 1. Lihat, angkanya sama. Semua angkanya sama, hurufnya sama. Y per Y sama dengan 1. RO per RO sama dengan 1. Nah, apa ini? Iya, sama dengan 1 juga. Lihat bawahnya. X tambah Y pangkat 2, X tambah Y pangkat 2. Ini dalam kurung ya. Nah, dalam kurung semua. Lihat, kurungnya sama, hurufnya sama, pangkatnya juga sama. Dibagi, hasilnya adalah 1. Oke. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti, lihat ini kan sama nih ya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, anggap lagi ini nggak ada ini. Langsung kemari muncul ini. Dari sini langsung kemari nih. 1. Nah, terbukti bahwa A pangkat 0, 2 pangkat 0, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Lihat ya. Nah,
A per A sama dengan A pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Oke, kita lihat pada berikutnya bilangan berpangkat negatif. Nah, pada latihan kemarin ada hasilnya berpangkat negatif. Dibiarkan saja karena berpangkat negatif kita nggak tahu berapa hasilnya. Tapi pada pembahasan kali ini kita bahas perubahan pangkat negatif ke pangkat positif. Ya, sifatnya begini. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya. Hanya yang berpangkat negatif saja. Contoh, 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Lihat, sini pangkat negatif. Ketika dibuat 1 per, negatifnya menjadi positif. 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Kemudian yang B, 5A pangkat min 3. Lihat di sini, Bapak katakan hanya yang berpangkat negatif saja ya. Berarti 5A pangkat min 3. Ini 5A, ini artinya 5 kali A. Ya. 2B, artinya 2 kali B. Kemudian 5C, artinya 5 kali C. 3D, artinya 3 kali D. Begitu pula huruf dengan huruf. AB, artinya adalah A kali B. Nah, kita pisahkan dulu ya. 5A pangkat min 3 itu artinya 5 kali A pangkat min 3. Ya, sama dengan 5 kali. Nah, lihat 1 per A pangkat 3. Paham ya? Nah, tinggal dikalikan 5 kali 1 sama dengan 5 per A pangkat 3. Oke, next. Nah, 2 per 3. Nah, ini pecahan ya. 2 per 3 dipangkatkan min 4 sama dengan 1 per sama masih ya. 1 per semua. 1 per 2 per 3. Lihat yang pangkatnya negatif menjadi positif. Tiba-tiba menjadi 3 per 2. Nah, lihat cara bagaimana? Caranya adalah 2 per 3 ini ya, sifatnya 3 ini kamu kalikan dengan 1 langsung. 3 ini kamu kalikan dengan 1. Lihat tanda panahnya menjadi 3 per 2. 2 biarkan di bawah saja. 3 per 2 dipangkatkan 4. Hasilnya 3 per 2 kali 3 per 2 kali 3 per 2 kali 3 per 2 sama dengan 81 per 16. Oke. Atau dengan cara memutar pecahan dan ubah pangkat menjadi positif. Dan biasanya ini digunakan yang lebih simpel ya. Kita lihat. Iya, lihat. Soalnya kan 2 per 3 pangkat min 4 ya soalnya kan. Buat bedakan deh supaya gampang. Yang 2 warna kuning, yang 3 warna merah. Lihat di sini perputarannya. Yang kuning 2 ada di atas menjadi di bawah. Yang merah angka 3 awalnya di bawah menjadi di atas. Putar balik aja. 3 per 2. Nah, pangkat negatifnya berubah menjadi positif. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Kemudian teruskan saja, berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang sama. Dari Bapak katakan ketika ada satu materi rumus, kita akan lebih telaten, lebih teliti, lebih memahaminya dengan menggunakan latihan soal-soal. Latihan dan pembahasan. Tentukan hasil dari pemangkatan berikut. Yang A, 5 pangkat 0 tambah 7. Nah, berapa 5 pangkat 0? Ya, 1 tambah 7 sama dengan 8. Kemudian yang B, 3 pangkat 5 tambah, dikalikan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 dikalikan dengan 6 pangkat 0. Nah, karena ini bilangan pokoknya sama, ya, tinggal tambahkan pangkatnya. 5 tambah 2 dikurangi 4. Ya, dikalikan 1. Dari mana 1? Ya, 6 pangkat 0. Karena dikatakan setiap angka yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Ya, sama dengan ini hasilnya adalah 3 pangkat 3 dikalikan 1. Berapa 3 pangkat 3 tersebut? Hasilnya 27 dikalikan 1. Hasilnya ada 27. Yang C, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2 ditambahkan 9 pangkat 0. Nah, kalau begini sama caranya ya. Selesaikan dulu perpangkatan masing-masing. Kenapa? Karena ini adalah penjumlahan, bukan perkalian ya. Dan juga ini enggak sama bilangan pokoknya semua.
Ya, 2 pangkat 3 berapa? 8. 3 pangkat 2? 9. 9 pangkat 0? 1. Sama dengan jumlahkan seperti biasa aja. 18. Oke. Yang berikutnya adalah tentukan hasil operasi hitung berikut. Yang A, 5 pangkat min 2. Nah, tadi ya, ingat sifat pangkat negatif ya. 5 pangkat min 2 jadi berapa? Iya, menjadi 1/5. Pangkat 2 sama dengan 1/25. Berikutnya ada 1 per, maaf. Soalnya adalah yang B, 10 pangkat min 3. Itu menjadi 1/10 pangkat 3. Sama dengan 1/1000. Yang C, 3 kali 7 pangkat min 2. Nah, di sini yang berpangkat negatif adalah 7-nya. 3-nya pangkatnya positif. Ya. Nah, dibuat perkalian menjadi 3 kali 1/7 pangkat 2. Tinggal kalikan seperti biasa aja ya. 3 kali 1, 3. 7 pangkatkan 2 berapa? Iya, 49. Hasilnya berapa? 3/49. Soal yang D. A, B pangkat min 2. Di sini perhatikan ya. A, B pangkat min 2. A-nya pangkatnya positif. Ketika nggak ada pangkatnya berarti 1 ya. Nah, sini adalah B pangkat min 2. Yang kita ubah adalah yang pangkat negatif saja. Perhatikan perubahannya A kali 1/B pangkat 2. Ini negatif menjadi positif. Paham ya? Sama dengan A kali 1 sama dengan A per B pangkatkan 2. Nah, lihat sifat perpangkatannya. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Soal yang E, 8R pangkat min 5 Y pangkat 2. Nah, lihat 8 kali 1 per R pangkat 5 Y pangkat 2. Ini dikali artinya ya. Ini dikali Y pangkat 2. Nah, sini tinggal 8 kali 1 berapa? Ya 8. R pangkat 5 Y pangkat 2. Selesai belum? Belum. 8 ini bisa kamu gabungkan dengan Y pangkat 2. Nah, jadi seperti 8 Y pangkat 2 per R pangkat 5. Soal yang F. Dalam kurung XY pangkat 2 P tutup kurung dipangkatkan dengan min 5. Apabila dalam kurung seperti ini, ya, dalam kurung seperti ini, di luarnya adalah pangkat negatif, berarti satu kurung inilah dibuat pecahan. Nah, lihat menjadi 1 per dalam kurung XY pangkat 2 P, nah pangkat 5 yang awalnya negatif menjadi positif. Bisa dipahami ya? Oke, jadi 1 per, ini pangkatkan semua nih, X pangkat 5, berarti Y pangkat 2 di pangkat 5, tinggal dikalikan berarti ya 2 kali 5, P pangkat 5 sama dengan 1 per X pangkat 5, Y pangkat 10, P pangkat 5. Cukup begini aja. Yang G, 2 pangkat min 3 ditambahkan dengan 3 pangkat min 2. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Lihat pengerjaannya. Nah, 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 3 pangkat 2. Nah, ini berapa hasilnya? 1 per 8 ditambah dengan 1 per 9. Nah, sama dengan, ingat sifat penjumlahan pecahan. Ya, kamu kalikan aja ini. 8 kali 9 berapa? 72. Ini kali silang aja nih. 9 kali 1 ya 9. 8 kali 1 ya 8. Hasilnya adalah 9 tambah 8, 17 per 72. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Kalau kita mau latihan, berusaha pasti bisa. Ingat kembali sifat penjumlahan pecahan. Oke, lihat ada tantangan soal ini. Ya. Insyaallah ketika ulangan PTS akan beredar soal-soal seperti ini. 2 pangkat 8 A pangkat 7B dibagi 2 pangkat 5 A pangkat 3 B pangkat min 2. Nah, ini udah dipangkatkan di sini, ini dibagi lagi. Sebenarnya sama aja, kita lihat nih. Ini 2, ini A dengan A, ini B dengan B. Per itu artinya apa? Pembagian. Nah, 2 pangkat 8 kurang 5, A pangkat 7 dikurangi 3,
B pangkat 1 dari mana 1? Ini ketika nggak ada pangkatnya, nilainya adalah 1. 1 dikurang, kurang apa? Karena ini adalah dibagi, dikurang dalam kurung min 2. Hasilnya adalah, nah ini masih diubah dulu pangkatnya ya. Yang ini tanda ini. Berarti 2 pangkat 8 kurang 5, A pangkat 7 kurang 3, B pangkat 1 tambah 2. Min kali min plus. Hasilnya adalah 2 pangkat 3, A pangkat 4, B pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Iya, hasilnya adalah 8, A pangkat 4, B pangkat 3. Soal terakhir, ini X pangkat min 2, Y pangkat 5, Z pangkat min 1 dibagi 2X pangkat min 5, Z pangkat 2. Nah, lihat pengerjaannya sama sebenarnya sih. Kita lihat X dengan X. Sini nggak ada angka loh ya. Tapi sini ada angka. Lihat X-nya. X-nya doang. Ini 2 nggak boleh naik ke atas. Karena nanti nggak ada 2 di sini. Ya, nggak seperti ini. Ya. Nah, berarti X pangkat min 2 dikurang dalam kurung min 5. Y pangkat 5 biarkan, karena sini nggak ada Y, ketika sini nggak ada Y, atasnya ada, ya udah sendirian aja Y pangkat 5 nya ini ya. Kemudian Z pangkat min 1 ini dibagi dengan Z pangkat 2 menjadi min ya. Berarti Z pangkat min 1 dikurangin 2 per 2, 2 nya sendiri ya, karena di atas nggak ada 2, berarti nggak boleh kita coret. Nah, lihat perubahannya. Nah, min kali min plus, berarti X pangkat min 2 tambah 5. Y pangkat 5, Z pangkat min 1 min 2. Hasilnya adalah min 2 tambah 5, hasilnya adalah X pangkat 3. Y pangkat 5, Z pangkat min 3 per 2. Ya, mungkin sampai di sini pembelajaran pada hari ini ya. Bapak harapkan materi ini kalian terus ulang-ulang sehingga bisa ya memahami dengan baik untuk bisa mengerjakan latihan soal-soal yang akan diberikan ke depannya. Semoga pembelajaran pada hari ini ada manfaatnya ya. Sekali lagi harus berusaha, harus rajin belajar supaya bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.